Terkenal karena kesetiaan mereka. Mereka adalah Arifa, Sekar, Abel, dan Nodi. Mereka adalah sahabat sejati meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Suatu hari sepulang sekolah, Arifa kembali menghadapi kesulitan karena kondisi ekonomi keluarganya, ditambah tekanan dari teman-temannya yang tidak menyukainya. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Dan untuk kamu Arifah, jika kamu ingin mengikuti ujian tengah semester, saya harap kamu membayar uang SPP kamu selama 2 bulan terakhir ini. Baik, Pak. Wah, ada yang bikin ujian nih. Gue juga pengen ikut ujian, tapi sayang SPP gue belum lunas. Cie, nggak ujian. Kalau tuh nggak bisa bayar SPP, Gas pergi. Udah nih, Pak. iya lo bisa pinjam uang gue dulu kalau mau uang. Jangan deh, kalau kan udah banyak kalau. Nggak apa-apa, yang penting lo bisa ikut ujian apa. Nggak usah nolak, saya mau datang dulu pakai ujian. Wah, lu nggak nyontek kan? Udah, nanti gue kalau gue ada rezeki pas gue ganti kok. Ya, pas gue. Tasnya rusak ya? Gue ada tas nggak pakai di rumah, kalau mau mah dia pakai aja. Makasih banyak ya, pasti kan juga aja dia ngambil ke rumah lo apa kan? Nggak apa-apa dong. Gue cabut duluan ya. Iya, tadi. Ya, bye. Semuanya. Arifah beruntung punya sahabat yang setia. Tapi di sisi lain, Sekar menghadapi pertengkaran hebat di rumahnya, membuat hati dan pikirannya semakin tertekan. Aku pulang. Lagi-lagi kamu pulang telat. Kamu itu anak perempuan, kamu jaga di mama di rumah. Tapi aku banyak kegiatan, Ma. Kegiatan apa? Tambahan. Gak usah pinter-pinter. Tuh, ujung-ujungnya juga bakalan jadi ibu rumah tangga. Belajar memasak, bukan nambah-nambah les. Bapak kamu kerja kan tidak jelas. Kok jadi aku yang salahin? Aku kerja jelas, bisa nafkahin kalian. Emangnya kamu mau enaknya doang? Enak di mana? Semua untuk rumah aku ya urus. Cukup. Apa? Aku capek. Aku baru pulang sekolah. Bisa nggak sih kalian seharian aja nggak berantem? Apa aku salah, Man? Aku pentingin pendidikan aku. Aku tahu, Man. Aku bakal jadi ibu rumah tangga. Tapi aku bakal jadi ibu rumah tangga yang lebih dari mama. Lancar banget ya kalau ngomong begitu. Lihat hasil didikanmu, sama sepertimu suka melawan. Anda salah, Tuan. Dia anakku juga. Sekarang mau kemana kamu? Lihat ke belakang kamu. Sekar yang lelah memilih kabur dan menghubungi Odi untuk bertemu dengan Abel. Sementara itu, Arifah dan Abel sudah berada di rumahnya. Ayah, aku pulang. Arifah, nggak usah dilepas, langsung duduk aja. Bentar ya, ambil tasnya dulu. Ada Arifah, udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Baik kok Pak, Udah punya rencana kuliah? lagi berusaha dapat beasiswa sih Pak, soalnya nggak ada biaya buat kuliah. Mau ambil jurusan apa? Aku ingin jadi guru Pak. Keren ya, nggak kayak si Abel yang masih bingung. Apa salahnya sih ya jadi ahli astronomi? Susah Bel, kamu belum dewasa, mending masuk kedokteran aja. Tapi itu bukan cita-cita aku ya. Jangan lancang kamu Bel, kamu mending masuk kedokteran aja. Keo, Abel, ada di rumah nggak? Ada Sekar juga. Ayo masuk. Gue haus banget nih, mau minum dong. Sendiri, Gi. Oke. Dir, kalian apa pada diam-diam aja dah? Sialan, kenapa ibu gua menurut tuntutan? Gila lo, kenapa sih teriak-teriak kayak gitu? Gue anak atau boneka sih? Lu nggak enak bisa beli barang-barang bagus. Sedangkan gue dan sebelum mimpi jadi guru. Kenapa ada yang dukung gue? Arifah, gue nggak mau jadi dokter. Gue benci rumah ya, gue benci rumah sakit. Lu juga usah mendak dia bicara santai aja dong. Udah biarin aja lagi butuh waktu.
Berisik, kalian semua berisik. Gak di sini, gak di rumah, gak di sekolah. Gue cuma butuh ketenangan. Mereka berantem lagi ya Sekar. Iya Rifa, sekarang tuh gue suka mikir, apa gue anak pungut kali ya? Hal yang semua gue lakuin selalu salah. Bertabuk lu yang ngomong kayak gitu. Terus apa? Gue juga mau bangun karir, tapi kata ibu gue harus jadi ibu rumah tangga. Gue capek. Gua juga capek sekarang. Lah, gua juga capek kocak. Jadi dengerin kalian ribut tanpa gua tahu masalahnya apa, gua juga capek. Udah, jangan bikin semuanya makin runyam. Gua minta maaf ya kalian semua. Ini salah gua. Iya, gue juga minta maaf. Harusnya masalah di rumah gak gue bawa ke sini. Gue juga minta maaf ya. Semuanya jadi emosi gara-gara gue. Seharusnya gue gak pernah buruk di sini. Gua nggak usah minta maaf kan, karena gua nggak salah. Siapa yang menyangka pertemuan mereka semalam justru berubah menjadi api yang membara. Untungnya mereka berhasil memadamkannya sendiri. Keesokan harinya, semua murid telah bersiap untuk melaksanakan ujian tengah semester. Namun, hanya Arifah yang belum terlihat di kelas saat itu. Baik, sebelum Bapak mulai, saya harap kalian sudah siap. Maaf Pak, saya datang terlambat. Loh, kok dia bisa ikut ujian? Bukannya dia belum bayar SPP? Loh, diri kali Ngomong-ngomong, tasnya baru tuh. Orang dari mana? rongsok. Diri kali Arifah, tunggu. brengsek lo semua. Pak, denger kuping Bapak nggak bisa denger ya? Tulis! Berniat menemani Arifah yang merasa tidak mendapatkan keadilan di kelas, keempat sahabat itu justru harus menghadapi situasi yang lebih rumit. Kini mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah, dan lebih mewujudkannya, orang tua mereka pun turut hadir. Jadi ada masalah apa ini Pak? Kenapa bisa mereka tidak ikut ujian? Begini Pak, tadi Arifah terlambat dan ada perdebatan kecil. Terus Arifah pergi bersama teman-teman. Pak, ada teman kelas kami menuduh Arifah saat datang, tapi guru kami tidak berdalam apa. Mereka hanya bergurau Pak, mereka hanya bercanda kok. Apa benar begitu Arifah? Baik, kita akan bahas ini lebih lanjut. Pak Guru, tolong panggilkan orang tua mereka. Baik Pak. Gak ada yang boleh keluar. Apalagi kamu, Abel. Kamu harus lanjut sampai bisa dapat gelar kedokteran. Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Abel punya cita-cita sendiri Pak. Dia berhak menentukan jalannya. Begitu juga Sekar. Ada apa dengan anak saya? Sekar ingin suara didengar. Perempuan zaman sekarang bebas berkarya tanpa batasan. Benar itu, Bu. Kita tak seharusnya memaksa kehendak anak. Saya harap Bapak dan Ibu memahami kondisi anak-anak. Jangan seperti saya Pak. Abel, Odi, punya orang tua yang mendukung mereka. Sekar, Abel, Odi, terima kasih atas segalanya. Aku pamit ya. Saya sudah mendengar seluruh masalah dan saya memutuskan Anda keluar dari sekolah ini. Tapi Pak, Keluar! selesainya masalah hari itu terasa seperti mengangkat 1000 beban hidup dari mereka. 3 tahun berlalu, dan kini keempat sahabat itu telah menempuh jalan hidup masing-masing. Mereka kembali bertemu untuk melepas rindu dan merayakan pencapaian yang telah diraih.
Ot, gimana kabarnya nih? Biasa. Biasa. Wah, kalian datangnya awal banget. Iya nih, lu lama banget. Wih, ada yang udah sukses jadi guru nih. Gimana kabarnya? Baik kok, walaupun gue telat 2 tahun. Arifa, lu usahain bikin kita semua bangga. Lu juga keren, Abel. Lu bisa sukses dan banggain orang tua lu sekarang. Makasih Odi. Gue bangga banget sama kalian semua. Yang bilang mimpi itu harus dikejar mustahil, tapi yang benar itu harus kita gapai. Oh. Bagi 4 individu itu menguak kebenaran dari apa yang mereka katakan, bahwa tekad dan kebenaran adalah pintu menuju kesuksesan. Saat sistem pendidikan terus berkembang dan kehidupan remaja dihadapkan pada berbagai pilihan, hanya ada 2 pilihan jalan, yaitu maju atau berhenti. Wajah-wajah juara inilah yang menyaksikan